سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Alhamdulillah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaah salat subuh Masjid Baitul Salam yang berbahagia. Alhamdulillah pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang mulia ini, di masjid-masjidnya Allah, di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu masjid. Kemudian salawat alaihi salam, semoga salamnya tercurah kepada Rasulullah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya yang mulia, dan insyaallah sampai kepada kita semua yang senantiasa bersemangat menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga asbab demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan izin kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaatnya di yaumil akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaah salat subuh yang berbahagia, tadi sudah disampaikan oleh MC kita Pak Budi bahwa yang seharusnya pekan yang lalu mungkin di masjid ini sama-sama kita memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Biasanya ada maksud tertentu ya dari takmir atau penyelenggara menyelenggarakan peringatan Maulid. Apa poin pentingnya? Yaitu mulia, yaitu bagaimana kita meneladani baginda Nabi SAW. Nah itu sebenarnya itu pun secara definisi bisa dikatakan politik ya Pak ya, politik yang positif. Jadi kita jangan alergi dengan kata-kata politik di masjid. Karena secara sederhana politik itu didefinisikan yaitu bagaimana ada pihak tertentu mengumpulkan seseorang dengan maksud dan tujuan tertentu. Nah itu udah politik Pak ya. Jadi nggak usah alergi dengan kata-kata politik, karena itu tujuannya mulia, bagaimana agar jamaah ini mengetahui baginda Nabi SAW dan meneladaninya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena begitu mulianya sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad ya, maka Nabi Muhammad disuruh memerintahkan, mengatakan kepada kaumnya, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, karena niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka hadirin yang mulia, dari sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada kita, apabila kita mencintai Nabi Muhammad, mencintai Allah dan mencintai Nabi, maka ikutilah. Apa imbalannya? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintainya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintainya apabila kita mengikuti baginda Nabi SAW. Kemudian yang kedua apa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan itu sebenarnya kita butuhkan, hadirin semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sesungguhnya manusia itu tidak pernah luput dari dosa. Dan ibarat ketika kita mudik ya, kita membawa perbekalan yang bermanfaat. Nah, dosa ini ibarat perbekalan yang akan membebani kita ketika kita melakukan perjalanan yang jauh. Pasti semua akan dibuang terlebih dahulu. Nah kalau bisa ketika kita masih hidup, maka dosa-dosa itu mesti kita banyak-banyak kita taubati dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan bagaimana kita mencontoh atau meneladani baginda Nabi SAW, yaitu bagaimana caranya, yaitu dengan
mengikuti apa yang dicontohkan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa warisan beliau berupa dua pusaka yang diwariskan kepada kita, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kita tidak akan mungkin dapat mencontoh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila kita tidak mempelajari Al-Quran dan apabila kita tidak mempelajari As-Sunnah. Maka di kesempatan yang berbahagia ini, izinkan dalam waktu yang singkat ini saya ingin menyampaikan bagaimana kita meneladani baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal kita membaca Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran ini adalah mukjizat, satu-satunya kitab suci, satu-satunya firman Allah, kitab firman Allah yang membacanya ada aturan tertentu. Ya, silahkan bapak-bapak cek apakah kitab-kitab lain ada aturan cara membacanya. Ya, saya jamin tidak ada. Hanya Al-Quran sajalah yang membacanya ada aturan tertentu, tidak boleh sembarangan dan tidak boleh serampangan. Nah, maka di kesempatan yang berbahagia ini, di waktu yang singkat ini, izinkan saya menyampaikan beberapa poin terkait bagaimana sifat bacaan Al-Quran dari baginda Nabi SAW. Dan ini bisa kita dapatkan infonya dari mana, Bapak? Bukan dari rekaman audio, bukan saya dapat dari YouTube. Oh, Nabi ada rekaman suara Nabi, yaitu selesai ya, kalau masih ada Nabi. Tetapi kita bisa mempelajarinya dari riwayat-riwayat yang sahih, yaitu di sifat bacaan Nabi yang pertama. Ada 7 bacaan sifat Nabi, dan ini bagaimana Nabi membaca Al-Quran, dan ini mudah-mudahan kita niatkan untuk beriktibar kepada Nabi SAW, dan mudah-mudahan dengan kita beriktibar kepada Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala mencintai kita dan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Maka sifat bacaan Nabi yang pertama yaitu memperjelas huruf. Hal ini bisa kita tahu dari mana? Dari hadis riwayat Tirmizi, diriwayatkan dari istri baginda Nabi Ummu Salamah, bagaimana bacaan Al-Quran Nabi. Maka beliau mengatakan mufassaratan harfan-harfan. Salah satu karakter atau sifat bacaan Nabi yaitu bagaimana beliau memperjelas huruf demi hurufnya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di sini perlu penjelasan ya Bapak, bagaimana kita memperjelas hurufnya. Nah gitu ya. Ada beberapa poin yang bisa kita pelajari agar bacaan Al-Quran kita jelas huruf demi hurufnya. Yang pertama, ya memang ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Muzammil ayat yang keempat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Bagaimana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membaca Al-Quran setartil-tartilnya, sebaik-baik mungkin, sebagaimana contoh Nabi, yaitu memperjelas hurufnya, yaitu dengan, kalau dari definisi tartil seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, yaitu tartil adalah memperjelas huruf, mentajwidkan huruf, dan tahu cara-cara berhenti, tahu cara di mana kita harus berhenti. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka agar bacaan kita jelas huruf demi hurufnya, yaitu yang pertama dengan mengamalkan makhraj dan sifatul huruf. Ya, makhraj itu adalah tempat keluarnya huruf, Pak, bahwa hanya manusia sajalah yang diberikan kemampuan untuk bisa melafazkan Al-Quran. Ya, hanya panca indera kita lengkap ya, termasuk organ bicara kita ini sangat lengkap. Kalau dilihat dari makhraj besar ya, ada 5 makhraj besar, yaitu pertama rongga al-jauf, kemudian rongga al-lisan atau lidah, kemudian rongga al-haq tenggorokan, kemudian ada rongga al-khaisum hidung, dan syafatan bibir. Ada 5 makhraj yang besar. Maka dari kelima makhraj itulah
suara keluar dari mulut kita. Yaitu kemudian tadi memperjelas makhraj dan sifat huruf. Yang kedua adalah dengan apa? Menyempurnakan harokat. Nah, kebanyakan kita ketika baca Al-Quran kurang buka mulut ya Pak, sehingga kita kurang terdengar suaranya. Ya, dan membuat harokat dengan menyempurnakan harokat. A, I, U, A, I, U, ba, bi, bu, jelas. Bukan dengan A, I, U, ba, bi, bu, tadi itu. Dan itu biasanya Pak masuk ke hidung Pak. Silakan Bapak cek, kalau Bapak ngaji kurang dibuka mulutnya sambil pencet hidung ya Pak. Ya baik, kalau bedakan dengan yang mulutnya dibuka dengan yang tidak. A, I, U tidak masuk hidung ya Pak ya. Sekarang saya kurang dibuka. A, I, U. Lihat Pak bedanya Pak. A, I, U. Kalau kita kurang dibuka mulutnya, maka dia masuk ke rongga hidung, masuk ke rongga khaysul. Maka itu sebagian ulama mengatakan apabila kita cara membaca yang demikian, ulama sebagian ulama mengatakan itu adalah lahan qadih, kesalahan yang buruk. Mungkin baca kita jadi lebih enak Pak dengan masukin hidung ya, tapi itu yang tidak boleh. Bila saya baca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, itu masuk hidung semua. Beda dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu dibuka. Itulah salah satu ciri bagi bacaan Nabi SAW, yaitu dengan memperjelas huruf demi huruf, makhraj dan sifatnya jelas, kemudian harokatnya jelas. Nah ini penting Pak, bahwa betul membaca Al-Quran adalah ibadah. Betul bahwa membaca Al-Quran itu adalah kebaikan. Tetapi kalau kita pelajari lebih dalam lagi, maka bacaan Al-Quran yang bagaimanakah yang dapat menghasilkan kebaikan bagi kita? Yaitu tadi diantaranya dengan mengamalkan makhraj dan sifat huruf dan juga memperjelas harokatnya. Bagaimana Dr. Zaidul Akbar mengatakan, apabila seseorang membaca Al-Quran dengan ta'il, yaitu artinya dengan jelas hurufnya, makhrajnya, dan mengamalkan sunnah-sunnahnya, mengamalkan tajwid dan hukum-hukumnya, maka akan sehat. Demikian kata Dr. Zaidul Akbar ya. Itu sifat yang pertama Pak, yaitu dengan memperjelas huruf. Kemudian sifat yang kedua, yaitu tidak tergesa-gesa. Bagaimana Nabi SAW membaca Al-Quran tidak tergesa-gesa. Tahunya dari mana Bapak? Ini terekam dalam sebuah hadis, lagi-lagi dari orang terdekat beliau, istri Nabi, yaitu Ummu Salamah. Beliau mensifati bacaan Nabi dengan harfan-harfan, qira'atan bati'ah, membaca huruf demi huruf dengan jelas dan perlahan Pak. Tadi setelah hurufnya jelas, bacanya jangan buru-buru Pak, pelan-pelan. Maka dalam baca Al-Quran ada 3 atau 4 tempo Pak yang bisa kita lakukan, yang dibolehkan kita dalam baca Al-Quran. Yaitu yang tempo yang pertama, yaitu tempo lambat atau tahqiq. Temponya lambat Pak. Itu biasanya dipakai ketika kita sedang belajar Al-Quran. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu boleh diamalkan. Ya ada yang mengatakan oh itu tampil seperti itu, yaitu lambat katanya gitu ya. Kemudian tempo yang kedua Pak, tempo sedang. Tempo sedang ini biasanya dipakai ketika kita bapak-bapak misalnya jadi imam di masjid atau sedang sholat berjamaah, maka dipakai tempo yang sedang. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Demikian Pak, tempo yang sedang. Kemudian ada lagi tempo yang ketiga, tempo yang cepat, yaitu hadr. Ini biasanya diamalkan oleh para penghafal Al-Quran ketika sedang menyetorkan bacaannya kepada para ustadz.
Lebih cepat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Namun dari ketiga tempo itu semua, baik lambat, sedang ataupun cepat, semuanya harus tartil, yaitu harus mengamalkan tajwid, hukum-hukumnya dan makhraj tetap harus diamalkan. Ya, itu yang dilarang, yaitu ketika mengamalkan tempo yang cepat kita tidak bertajwid. Nah, itu yang tidak boleh. Maka sebagian ulama mengatakan, di antara Imam Ibnu Jazari, beliau mengatakan tartil itu adalah sifatnya, bukan tempo, sehingga mau bacanya lambat, mau bacanya cepat, mau bacanya sedang, maka harus tartil, yaitu mentajwid huruf dan juga tahu cara-cara berhentinya dengan baik. Kemudian sifat yang ketiga dari bacaan Nabi SAW, yaitu memperhatikan waqaf, memperhatikan berhenti, cara berhenti. Tahunya dari mana Bapak? Lagi-lagi dari terekam dalam hadis dari orang terdekat beliau, yaitu dari Ummu Salamah. Beliau mengatakan bagaimana bahwasanya Nabi apabila membaca Al-Quran waqaf pada setiap akhir ayat. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi disunahkan kita berhenti Pak ketika baca Al-Quran, setiap ada tanda berhenti di akhir ayat Pak berhenti, disunahkan demikian ya. Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Alhamdulillahi rabbil alamin, berhenti. Wasol boleh nggak Pak? Atau dituliskan? Boleh Pak, asal tahu caranya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kesalahan kita ada yang membaca demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, gitu Pak ya. Harusnya disambung di bawah. Kalau dia mau waqaf, Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau masuk hukum asalnya boleh Pak wasol di mana saja, namun Nabi mensunnahkan kepada umatnya, kepada kita semua, berhenti di setiap akhir ayat. Nah, pertanyaannya Pak, bagi bapak-bapak yang biasa membaca surat Al-Kahfi Pak, Bapak perhatikan apa? Di ayat yang pertama, di ujung akhir ayat yang pertama ada kata apa Pak? Apa? Sangat atau sakta. Orang Indonesia tahunya sakta atau saat. Saat itu hukum asalnya apa Pak? Itu hukumnya apa? Berhenti apa lanjut Pak? Berhenti tanpa melapas, itu sakta. Sakta itu hukum asalnya wasol Pak. Wasol rasa wakaf. Dia wasol hanya tak, karena bedanya wakaf dengan wasol antara berhenti dengan lanjut Pak, bedanya hanya satu Pak, yaitu kalau wakaf Bapak menarik nafas ya. Tadi misalnya, makanya sebagian ulama memakruhkan, misalnya mohon maaf Bapak, ketika kita harus jelas antara wakaf dengan wasol. Misalnya ini sering terjadi ketika kita sholat, terutama sholat zuhur dan asar ya. Ketika kita membaca Al-Fatihah, kalau Bapak mau wasol, ya tadi Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau wasol berarti harokat terakhirnya dibaca. Kalau waqaf, harokat huruf terakhirnya disukunkan, kemudian menarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tarik nafas. Nah, itu waqaf Pak. Jangan kita bacanya bingung. Ini mau waqaf mau wasol. Contoh ya Pak, contoh yang
tidak dimakruhkan oleh sebagian besar para ulama, yaitu tidak jelas mau wakaf atau wasal. Contoh, kita terburu-buru Pak, sering sholat zuhur dan sholat yang sir ya. Kita baca Al-Fatihah ini terburu-buru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kita tidak tarik nafas, kita nahan nafas, tetapi huruf terakhir yang barokahnya tidak dibaca harokatnya. Nah gitu Pak. Jadi bahkan ada yang mengharamkan sebagian ulama. Jadi mesti jelas Pak, Bapak mau wakaf atau wasal mesti jelas. Kalau Bapak wakaf, tarik nafas. Kalau wasal, tahan nafas, tapi huruf terakhir harokatnya dibaca. Nah gitu Pak ya. Nah syarat itu adalah, kenapa disebut wasal Pak? Karena dia nahan nafas Pak, selama kurang lebih 2 ketukan. Wakilaman kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yakdzibun. Namun dalam surat Al-Kahfi yang ayat yang pertama memang betul ada tanda sakit di ujung. Nah kita boleh tidak mengamalkan Pak, kita pilih berhenti karena sakit di situ adalah sakit, karena sakit ada 2 Pak nanti. Sakta yang wajib, ada sakta yang jaiz. Nah sakta yang jaiz itu kan sakta yang terdapat di surat Al-Kahfi ayat yang pertama. Jadi Bapak boleh berhenti, Bapak mau mengamalkan ya boleh, boleh, tapi itu jaiz Pak. Bahkan lebih ulama sebagian besar mungkin ya sudah wakaf saja di situ, nggak usah sah. Sama di surat Yasin ya, ada apa sakta sebelumnya, itu sakta jaiz. Mimma ruqadina hada, nah gitu Pak ya. Artinya itu ada saktanya, tapi lebih banyak tidak diamalkan karena itu jaiz. Yang wajib apa maksudnya Pak? Tadi wakilaman roqad kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yakdzibun. Wajib artinya tidak ada pilihan lain membacanya selain dengan sakta. Gitu Pak ya. Nah gitu. Kemudian dari surat Al-Aqaf ayat yang ke-28 ya, ha ketemu ha ya bisa dihubungkan, atau dengan cara lain tadi Bapak wakaf dengan tidak mengamalkan sakta, namanya idraj gitu ya, dalam dunia tajwid namanya idraj. Baik, itu tadi Bapak semua yang dapat Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah bagaimana kita memperhatikan wakaf atau cara berhenti. Bedanya wakaf dan wasal yaitu dengan menarik nafas. Bapak kalau mau berhenti ya tarik nafas Pak. Nah gitu ya. Makanya tadi sakat itu atau sakta itu wasal, hukumnya lanjut, namun rasanya rasa wakaf, begitu Pak. Dan biasanya juga ada para ulama untuk memudahkan para pembaca Al-Quran diberikan tanda-tanda berhenti ya. Ada tanda apa Pak? Jim aja ya. Kemudian apalagi Pak? Lam alif artinya apa Pak? Lam alif artinya la taqif, jangan berhenti ya. Ada shad dalam sila, lanjut lebih bagus namun boleh berhenti. Qoflan. Nah ini karena nanti terkait dengan apa Bapak semua, terkait dengan makna. Makanya Pak, pentingnya kita tahu cara berhenti karena nanti terkait dengan makna. Jangan sampai kita berhenti pada makna yang tidak baik. Gitu Pak maksudnya ya. Di antaranya bagaimana, misalnya innallaha la yahdi, jangan berhenti di situ Pak, karena artinya sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk. Pada ayat selanjutnya Pak ada innallaha la yahdil qaumal zalimin, Allah tidak berpetunjuk kepada orang yang zalim, gitu ya. Jangan berhenti di situ gitu ya. Gitu Pak. Maka sebenarnya nanti terkait dengan wakaf dan wasal Pak, terkait dengan makna ada beberapa cara berhenti Pak. Jadi terkait dengan makna, yaitu ada 4 Pak terkait dengan makna.
Yang pertama waqaftan, ya waqaftan. Jadi berhenti ketika maknanya sudah sempurna, Pak. Nah itu Pak. Misalnya contohnya di akhir ayat, misalnya Bapak ketika walam yakul lahu kufuwan ahad, berhenti. Shadaqallah, berhenti. Itu sudah sempurna. Dan kemudian yang kedua waqaf apa? Kafi, berhenti di makna yang sudah cukup dia berhenti. Bismillahirrahmanirrahim, sudah bisa dimaknai, sudah paham. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah itu sudah waqaf kafi. Kemudian yang ketiga waqaf hasan. Tadi misalnya itu ada biasanya cirinya di antaranya ada tanda lam alif. Namun biasanya dia mundur sedikit, boleh berhenti tapi mundur. Ya, namun sebagian juga membolehkan. Misalnya tadi siratal ladzina an'amta 'alaihim, boleh. Walaupun di mushaf Indonesia ada tanda lam alifnya, Pak ya. Iya. Ada juga cara berhenti yang berikutnya yang kedua, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah gitu tadi. Tapi itu agak sedikit asing bagi kita. Ya, ya Pak, benar ya. Agak jarang yang mengamalkan. Tapi itu boleh karena lam alif di mushaf Indonesia siratal ladzina an'amta 'alaihim, lam alif itu Pak. Makanya diriwayatkan sedikit ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, mundur sedikit. Dan yang lebih bagus memang kalau memang masih panjang, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu Pak. Itu dia berarti tahu cara-cara bagaimana berhenti ya. Jadi harus, karena terkait dengan makna. Ada makna yang terakhir yaitu waqaf qabih, Pak. Bagaimana kita berhenti di kata-kata yang buruk. Ya tadi misalnya Allah tidak beri petunjuk. Ya, itu nggak boleh berhenti di situ Pak, diharamkan Pak. Dan makanya penting bagi kita nanti belajar bagaimana tahu cara-cara tanda berhentinya. Karena nanti terkait dengan makna Pak. Kenapa ulama memberikan tanda-tanda berhenti di setiap Al-Quran? Tujuannya demikian Pak, karena terkait dengan makna. Bagi kita yang awam, kita sangat terbantu gitu. Baik, kemudian yang keempat, bahwa semuanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana sifat bacaan Nabi, yaitu memperhatikan tanda-tanda mad. Mad itu apa Pak? Mad, ya bacaan panjang, ya minimal 2 harokat. Ya, makanya ini bisa didapatkan dari mana? Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kana Rasulullah yamuddu sautahu bil Qur'ani madda. Bahwasanya Nabi apabila membaca Al-Qur'an memperhatikan suara madnya dengan baik. Hadis riwayat Ahmad. Tadi kata Pak Anos, bacaan mad ada bacaan panjang, betul Pak? Makanya dalam ilmu tajwid mad dibagi 2 Pak ya. Yang pertama tadi mad tabi'i yang 2 harokat Pak. Hu ya, ha, hi, hu. Kalau fathah pasangannya dengan alif, kalau dhammah pasangan dengan waw, kalau kasrah dengan ya, gitu. Kemudian yang kedua jenis berikutnya mad far'i. Mad far'i ini ada 13 Pak. Namun bagi kita para pembaca Al-Quran sebenarnya ada caranya Pak, bagaimana kita menciri-cirikannya, yaitu mad far'i tidak akan terjadi kecuali dengan bertemunya 3 sebab. Ya, tidak pasti Bapak ceritakan Pak, kalau ada alis atau bendera, ya pasti setelah itu pertama ketemu dengan hamzah. Perhatikan Pak, misalnya itu inna anzalna, ketemu dengan hamzah. Ya, mad jaiz munfasil ya.
atau sama. Di kata tersebut bertemu dengan hamzah di satu kata yang sama, mad wajib muttasil. Yang kedua, sebab kedua yaitu mad far'i, tidak, yaitu mad tabi'i tadi bertemu dengan hamzah. Kemudian yang kedua bertemu dengan sukun, tanda sukun. Silakan kau perhatikan misalnya di sini nah yang terkait dengan sukun ini, maka tadi yang terkait dengan bertemu mad tabi'i bertemu dengan hamzah, maka panjangnya dalam riwayat jalur satibiyah panjangnya 4 atau 5. Panjang muttasil dan wajib muttasil dibacanya panjangnya 4 atau 5. Nah yang terkait dengan sukun maka dibacanya panjangnya 6 harokat, dihukum sebagai mad lazim, ya, bacanya 6 harokat. Yang ketiga, sebab yang ketiga yaitu bertemu dengan tanda tasdid. Misalnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berapa panjangnya, Pak? Betul. Iya, panjangnya 6. Namanya apa, Pak? Namanya mad lazim mutsaqal kalbi, ya. Berat karena ketemu setelah panjang itu berat. Ini baca 6. Betul, Pak. Jadi dulu waktu kita kecil pokoknya, Pak, atau Dek, kalau ada tanda bendera pokoknya 6 dulu jadi gitu, Pak, ya. Padahal enggak, ya. Kalau ketemu hamzah 4 atau 5. Mad jaiz munfasil, mad wajib mutasil, atau mad silah tawilah, ya, ha domir. Nah tadi yang berikutnya ketemu sukun dan tasdid maka dibaca 6. Kalau kurang dari 6 kenapa, Pak? Misalnya imamnya waladdallin nggak sampai 6, apa yang enggak? Ya, yang terjadi adalah tetap sebuah kesalahan namun tidak fatal, tidak merusak makna. Karena itu disepakati para ulama qiraat yang 10, mereka sepakat itu dibacanya 6 harokat. Maka kalau kurang, ya berarti lahan kofi, lahan yang tidak merusak makna. Insya Allah sholatnya tetap sah. Ya, jadi memperhatikan madnya, Pak. Hari ini kita bagaimana kita mengamalkan mad seperti yang contohkan Nabi SAW, karena kita nggak tahu gimana berapa panjangnya nih dia, 2, 3 atau 4 nggak tahu. Maka penting bagi kita mempelajari mad sebagaimana yang dicontohkan bagi Nabi SAW. Kemudian yang kelima yaitu bagaimana Nabi membaguskan suara. Jadi dari Abdullah bin Mughaffal, beliau mengatakan, aku pernah melihat Nabi pada hari Fathul Mekah, beliau membaca Al-Quran di atas unta dan memperindah suaranya. Hadis riwayat Muslim, ya. Memperindah suaranya artinya apa? Di antara ulama sebagian menafsirkan adalah suaranya jelas, ya, bukan dengan lagu-lagu. Boleh langgam itu boleh, tidak dilarang, namun jangan sampai langgam itu menyebabkan kita salah dalam panjang pendeknya dalamannya. Itu yang nggak boleh. Kalau bacaannya benar, tajwidnya benar, silakan, ya, dibolehkan. Namun sebagian ulama tidak membolehkan. Di antaranya Dr. Saiman Sued, beliau mengatakan Al-Quran itu kalam Allah, Pak, bukan lagu. Jadi jangan dicengkok-cengkokin, begitu kata beliau, ya. Namun ada yang merawat lain boleh. Silakan Bapak mau yang dibagus-bagusin suaranya silakan. Namun yang penting tajwidnya benar, begitu. Yaitu membaguskan suara. Kan nanti ada beberapa langgam, ya, Pak, ya. Ada Jiharta, ada apalagi Pak Anus? Bayati, ya kan? Sika, Kurdi, dan lain sebagainya. Boleh, Pak, asal tidak merusak tajwid, dibolehkan. Nah itu tadi menaik. Kemudian tadi membaguskan suaranya. Kemudian yang keenam, bagaimana Nabi membaca Al-Quran, yaitu dengan menaik turunkan suaranya. Yaitu tahunya dari mana? Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan bahwa bacaan Nabi pada malam hari itu kadang-kadang keras dan kadang-kadang pelan. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Jadi ketika
menjumpai ayat-ayat tentang siksa atau neraka, maka Nabi menangis tanpa takut. Bahkan sahabat Nabi yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala beliau pun menangis, sering menangis. Utsman bin Affan pun demikian ketika mendapati ayat-ayat tentang azab Allah, ya, diturunkan juga. Nah, demikian ketika menjumpai ayat tentang apa pujian Allah, Nabi mensunahkan memuji Allah. Ya, para sahabat itu demikian ketika menjumpai sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Nah, itu disunahkan kita memuji Allah, ya, dengan maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kita nggak mau apa itu apa, karena khawatir ketika jadi imam takut lupa, Pak. Sabbih isma rabbikal a'la, kita memuji Allah subhanahu, kita lupa ayat berikutnya takutnya, ya Pak. Gitu ya. Tapi kalau lagi kita tilawah di rumah silakan, ya. Begitu Pak. Jadi Nabi menaik turunkan suara ketika beliau membaca Al-Quran, apalagi ketika menjumpai ayat-ayat tentang azab, ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh yaitu tadi bertasbih, berdoa dan berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Dari Huzaifah, beliau pernah sholat malam di belakang Nabi dan mendengar bacaan Nabi dalam sholat. Beliau membacanya dengan perlahan. Apabila melewati ayat tasbih, maka beliau bertasbih. Apabila melewati ayat doa, maka beliau berdoa. Apabila melewati ayat-ayat at-ta'ud, maka beliau beristi'adah. Hadis riwayat Muslim. Jadi beliau bertasbih, berdoa dan berlindung, Pak. Jadi apabila melewati ayat tasbih, maka memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila beliau melewati ayat doa, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, dan apabila melewati ta'awud, berlindung pada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim sebagai bentuk permohonan pada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan perlindungan dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, itulah Bapak semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karakter bacaan Nabi, sifat bacaan Nabi, dan bisa dikatakan bagaimana Nabi membaca Al-Quran, yaitu tadi dengan 7 sifat tadi, yaitu yang pertama dengan memperjelas hurufnya, yang kedua tidak tergesa-gesa, kemudian yang ketiga memperhatikan waqaf, tanda berhentinya, kemudian yang keempat memperhatikan mad, panjang pendeknya, Pak, karena itu bisa merubah makna, ya. Seperti misalnya dikata apa Pak, antara Jamal dengan Jamal, Pak, karena beda alif artinya beda. Apa Pak jadi Jamal dengan Jamal, beda. Jamal dengan alif itu artinya ganteng atau tampan, ya, atau bagus. Tapi kalau tanpa alif Jamal jadi onta. Iya. Itu makanya penting, itu penting, ya. Mator kan hujan. Kalau kita tambahin alif, mator jadi bandara. Ya, jadi penting makanya memperhatikan mad ini. Kemudian yang kelima, membaguskan suara. Yang keenam, menaik turunkan suara. Intonasinya dinaikkan, ya, karena terkait dengan makna tadi. Kemudian yang tujuh, bertasbih, berdoa dan berlindung pada Allah apabila menjumpai ayat-ayat tentang keagungan Allah, memuji Allah, dan berdoa dan juga berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk apabila bertemu dengan ayat tentang isti'adzah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan sebagai pengganti dari Ustaz Mafaruk. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Apabila ada yang salah, ini murni dari kebodohan saya, mohon dimaafkan. Dan apabila benar, itu pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Kadang ya tanya kita ada tanah waktu, ada juga yang enggak gitu. Kayaknya agak sulit. Iya betul. Sedangkan kita juga kadang-kadang mengenakan dan nggak ngerti juga intinya. Maknanya apa nggak tahu? Iya. Satu yang kedua,
ada tanda bendera itu ya. Bendera, ya. Ada yang panjang, ada yang pendek gitu kan. Mesti kalau ada yang panjang, gimana kurang bahasa apakah sama atau beda? Ya. Yang tadi itu masalah sanad. Oh, sanad, ya. Sanad itu kan harus terhubung ke Rasulullah. Betul. Sekarang udah abad 1500 ya. Iya. Nah ini untuk memastikan ini dulu ini bersama. Nah ini kita juga dengan cara mereka membaca dengan baik ya kita bisa ngikutin. Iya, iya. Tapi kalau secara formalnya ya, bagaimana itu bersalah? Nah kan banyak juga. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin yang pertama tadi pertanyaan Pak Anos, ketika kita menjumpai ayat-ayat yang panjang, namun tidak ada tanda wakaf ya, Pak ya, tidak ada tanda wakaf kan Mas. Nah, memang yang pertama bagi kita, kalau kita paham bahasa Arab ya itu enak Pak ya, bisa berhenti dan dengan cara berhentinya juga harus tahu Pak ya. Maka bagi kita yang awam yang tidak paham bahasa Arab, ya sebenarnya Pak kita boleh, karena napas setiap orang beda-beda. Kalau memang kuat ya bagus, tapi kalau nggak kuat Pak berhenti sampai semaksimal yang suara Bapak yang kuat. Namun kemudian agar menghindari makna yang kurang bagus bagi kita yang awam, maka mundur beberapa kata Pak. Ibtidak dulu, ya waqaf berhenti, ibtidak. Wah sebenarnya waqaf itu di mana aja boleh Pak. Namun masalahnya di mana kita harus ibtidak itu, harus mulainya lagi dari mana? Nah itu kan gitu ya, kurang pertanyaan seperti itu. Namun bagi kita yang awam, mundur aja Pak beberapa kata. Silahkan Bapak pilih. Mudah-mudahan Allah maafkan. Karena kita nggak tahu artinya, kita bukan yang awam yang nggak tahu bahasa Arab. Makanya kalau paham bahasa Arab lebih bagus. Ya sedikit-sedikit nanti belajar bahasa Arab atau baca terjemahannya minimal ada tafsirnya supaya kita tahu Pak maknanya. Dan minimal kita bisa memperkirakan oh di sini berhentinya. Boleh, ya. Betul. Wa itu atau dalam bahasa Arab disebut harf, kata sambung. Ada wa, apalagi fi, ala, thumma. Banyak ya kata-kata sambung. Kalau kan secara umum bahasa Arab ada 3 jenis. Pertama isim, kata disebut kata benda ya. Ada fiil, kata kerja yang terkait dengan waktu, dan yang ketiga harf. Harf itu dimana sebagai kata sambung dalam bahasa Indonesia. Itu Pak kurang lebih betul. Tipsnya salah satunya begitu, berhenti di kata-kata sambung. Minimal kita tahu dah harf itu apa saja ya. Tadi ya wa, ala, fi, thumma, ya banyak lah ya. Nanti bisa baca-baca. Tadi pertama ya Pak. Yang kedua tadi apa Pak? Yang kedua yang sanad bukan ya? Oh tanda alis. Iya ya. Jadi tanda alis itu Pak, yaitu tadi pasti itu mat far'i, dibaca apabila dia bertemu dengan 3 sebab, hamzah, kemudian sukun dan tasdid. Apabila Bapak misalnya Pak di surat Abasa wa tawalla, nah itu dia ada tanda ini Pak. Kalau Bapak berhenti baca 2 harokat aja Pak, Abasa wa tawalla. Kalau Bapak mau wasol, Abasa wa tawalla ja'ahul a'ma. Jadi 4 atau 5 gitu Pak ya. Karena Bapak akan ketemu dengan hamzah, maka Bapak berhentinya 2 harokat. Nah gitu dibaca gitu Pak. Kalau Bapak meneruskannya, ya Bapak menjadi bacanya 4 atau 5 harokat. Itu yang kedua ya. Kemudian jadi dengan terkecoh dengan tanda ini Pak. Biasanya total di Mushaf Madinah Pak, itu ada tanda alis meskipun di ujung ayat. Tetapi sebenarnya itu, makanya kalau Mushaf Madinah itu Al-Quran wasol, dilanjutkan harusnya ya. Kalau dilanjutkan berarti panjang. Nah gitu ya. Kemudian pertanyaan ketiga tadi terkait dengan sanad. Betul Pak bahwa Al-Quran sampai kepada kita Pak lewat jalur
talaqi dan musyafahah, tatap muka dan musyafahah itu artinya apa? Waktu itu apa? Malaikat Jibril mencontohkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi membacanya gitu. Dan itu diteruskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Pada Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan lain sebagainya. Maka sampai pula bacaan itu kepada kita. Sampainya gimana Pak? Dengan cara bagaimana? Yaitu para ulama dahulu menulis kitab-kitab tajwid untuk menjaga prakteknya Pak. Jadi praktek dan teorinya ada Pak nyambung. Jadi agar prakteknya itu tidak menyimpang, ulama berkarya Pak, menulis kitab-kitab supaya tajwid tidak menyimpang bacaannya. Baru kitab tajwid tertua itu yaitu kitab yang ditulis oleh Abu Hazim ya, Al-Qahtani dari Baghdad di tahun 300-an. Itu kitab tajwid yang paling tua Pak ditemukan. Tidak ada kitab tajwid yang lebih tua dari itu. Ya, di tahun 300-an Pak. Jadi ulama itu menulis kitab tajwid untuk menjaga prakteknya dan terus diikuti, teruskan sampai sekarang Pak, sampai kepada kita. Makanya belajar Al-Quran itu harus dengan talaqi dan musyafahah. Artinya apa Pak? Dengan guru, dicontohkan, dipraktekkan, dicontohkan, dipraktekkan. Nah itulah yang disebut dengan sanad Pak, tersambung, mutasil sampai ke Rasulullah SAW. Nah itu disebutin tuh Pak, dari Ustadz apa kepada apa, ijazahkan kepada siapa, dari 1, 2, 3, 5 di ujungnya Pak, di ujung yang sanad saya itu dari disebutkan dari Utsman bin Affan, Sa'id bin Sabit, kemudian sampai ke Ali bin Abi Thalib, sampai ke Abul Qasim itu Muhammad SAW, kemudian Jibril alaihissalam, kemudian sampai Allah tabaraka wa taala. Pasti disebutin gitu Pak, kalau di sanad itu begitu, di ujungnya ditulis. Artinya silsilahnya jelas. Nah gitu Pak ya. Namun sanad yang sahih juga ya bisa diartikan apabila seorang belajar Al-Quran kepada seorang guru, gurunya punya guru lagi, gurunya punya guru lagi, gurunya punya guru lagi, gurunya punya lagi. Nah itu disebut sanad Pak, walaupun Bapak nggak punya kertas gini Pak. Nah namun kan hari ini kita belum yakin kalau nggak ada kertasnya gitu ya. Betul ya Pak ya, ijazah ya, yang hari ini juga dipertentangkan ya. Nah gitu, itu apa namanya yang bisa dicek, dia punya guru nggak ada. Kalau dia punya sanad gini Pak, dicek lagi Pak, bacaannya bagaimana Pak, kualitas bacaannya ya. Ada misalnya Pak, mohon maaf, seseorang dikatakan bersanad tetapi bacaannya tidak sesuai dengan kaidah yang ulama di samping ulama kita yang mengatakan. Bagaimana menyikapinya Pak? Menurut Bapak yang salah siapa Pak? Gurunya apa kitab-kitabnya Pak? Apa mohon maaf ya, ustadznya yang salah atau gurunya atau kitab-kitabnya yang salah? Gimana Pak kalau terjadi seperti itu Pak? Udah bersanad tuh, tapi bacanya kok nggak sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Kira-kira Bapak lihat yang mana Pak? Lihat kan? Lihat dari kitabnya Pak, patokannya. Berarti ada bias di antara dia dengan gurunya. Ada yang sedikit menyimpang gitu ya. Jadi patokannya dengan kaidah. Jadi kita boleh taklid tapi tetap dengan ilmu gitu ya. Begitu ya. Gitu Pak. Artinya sangat secara sederhana bisa diartikan apabila dia belajar akan kepada seorang guru, gurunya punya guru, gurunya lagi punya guru, gurunya punya guru sampai ke Rasul. Begitu itu bisa dibilang bersanad. Ya, walaupun Bapak nggak punya kertas. Ya, karena emang nggak sembarangan dapatnya. Ya, alhamdulillah saya Al-Fatihahnya sudah dicek dengan beberapa ustadz, ya sudah, alhamdulillah sudah diberikan sanad ya. Begitu Pak. Ada berupa kertasnya juga. Ya, gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ya. Oh,
Waalaikumsalam. Kalau kita perhatikan Al-Quran cetakan lokal Indonesia sama cetakan Saudi, Ya. Mekah, Madinah, itu kan beda. Kalau di Madinah, pada waktunya itu jelas Ya. lokal. Tapi kalau yang lokal Indonesia, kadang asal itu. Pada waktu banyak yang asal, taruh, dan bahkan banyak yang nggak ada. Tapi kan menjadi bakat kita yang mana ini? Ya. Al-Quran yang cetakan lokal atau yang cetakan Saudi, Madinah, sama Madinah gitu. Kalau saya pribadi, saya lebih nyaman baca Al-Quran yang sama Madinah karena jelas. Tapi teman-teman yang yang lain kalau baca Al-Quran itu mereka kalau baca Al-Quran yang sama Madinah agak kesulitan. Betul. Mereka senang baca Al-Quran lokal. Betul. Yang tanah lokalnya itu tadi. Ya. Banyak yang apa ya, yang dampak lah. Ya. Saya paham. Yang kedua tentang bacaan ghain ketika syukur. Ghain, ya. Ghain. Kayak ghairil maghdubi. Kalau kita Ustaz, itu kita nggak boleh terlalu jelas. Tolak itu kotoran. Mantul ya. Sementara mantul. Sementara kalau di ayat yang lain, pas tahu itu ibadah jelas tuh. Goyingnya ada mantulnya. Pas tahu maka beristighfarlah kamu semua. Istighfar. Tahu. Jadi kan berbeda antara kata yang pas tahu sama Maghdubi alaihim. Nanti kalau bisa kayak gitu, perbedaannya kenapa ada perbedaan itu? Ya. Yang kedua, yang ketiga tadi yang ditanyakan Pak Ahmad, memang kita apa ya? Bagian umat Islam Muslim Indonesia ini juga belajar bahasa Arab. Ya. Jadi biar mereka kita baca Quran mau wakaf mau berdiman, Betul. Dia paham. Kita bunyinya di sini. Atau tidaknya mulai dari mana? Betul. Paham. Negara itu kami saya sebagai usul beberapa ketua baca supaya gimana kalau di ini diadakan usul bahasa Arab. Jadi bahasa Arab kita pilih sendiri dengan anak salam lah. Nah, dan ini tuh mereka mengenal bahasa Arab itu. Ya. Kata-kata dasar tuh dia tahu. Hukum-hukum dia bisa muhadasah. Kekapan yang kita oleh dasar itu bisa dipakai yang bagus. Jadi kita harus juga punya tanggung jawab memanfaatkan itu bahasa Arab. Dengan seolah bahasa Arab itu bahasa asing buat kita. Karena itu pemanfaatannya luar biasa buat kita. Kalau baca Al-Quran kita paham dulu paham artinya ini apa, Allah itu artinya apa, artinya apa, yang berkali-kali kita baca. Ini penting saudara kita supaya kita tidak menunjukkan lagi dia untuk belajar bahasa Arab. Iya. Kita lama nggak pernah belajar, nggak ada kursus bahasa Arab. Kebetulan saya punya teman, beliau siap untuk mengajarkan kita, free gratis gitu. Oh, insya Allah. Tapi Pak, beliau siap kalau mau seminggu sekali belajar di sini kapan kita mau sama-sama belajar. Ya itu penting buat kita. Betul. Itu aja tiga. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Haji Doli, Ustaz Doli. Ini beliau senior saya, guru saya sebenarnya. Sebenarnya mungkin dia tahu ya. Mudah-mudahan bukan ngetes ya Pak ya. Baik, yang pertama adalah memang terjadi ada perbedaan di antara Mushaf Madinah dan Mushaf standar Indonesia (MSI) ya. Namun dua-duanya adalah Rosam Usmani Pak. Sepakat tidak ada yang mengatakan Mushaf Indonesia bukan Rosam Usmani. Ya, Rosam Usmani apa Pak? Rosam Usmani apa? Bisa bantu jawab saya? Rosam Usmani adalah tulisan Al-Quran yang ditulis oleh para sahabat Nabi pada saat itu. Ya, jadi pada saat itu Pak belum ada tanda titik, harokat, belum ada
Bahkan huruf hamzah pun belum ada, Pak. Belum ada harokat, belum ada titik, Pak. Bismillah itu ba-nya nggak ada titiknya, Pak. Fa nggak ada titiknya. Bedain fa sama waw gimana, Pak? Nggak ada titiknya, Pak. Nah, itulah yang menyebabkan terjadi perbedaan cara baca. Menjadi Al-Quran itu ihtimal, bisa dibaca dengan berbagai macam versi. Itu yang terjadi akhirnya qiraah sabah. Bacanya beda-beda. Misal di Al-Fatihah saja, Pak. Ada yang baca Maliki Yaumiddin, ada yang baca Maliki Yaumiddin. Dua-duanya boleh, Pak. Karena rasulnya begitu, Pak. Ya, jangan disalah yang baca Maliki Yaumiddin. Ya, bahkan walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada di Imam Subah membacanya walam yakul lahu kufuwan ahad. Baca dengan hamzah. Boleh. Karena Nabi pernah mencontohkan. Nah, keduanya Rasul dan Al-Quran Madinah, Mushaf Madinah itu ada mengatakan Al-Quran wasol, sehingga tanda wakafnya lebih sedikit, Pak, dibandingkan tanda wakafnya Mushaf Indonesia. Silahkan bandingin aja, Pak. Mushaf Indonesia itu banyak tanda berhentinya, Pak, lebih banyak. Ya, makanya memang itu ada beda mazhab, Pak, beda mazhab dalam penulisan. Yang Mushaf Madinah, mazhabnya Mushaf Imam Abu Dawud. Yang Mushaf Indonesia mengambil mazhab Abu Amr Ad-Dani. Dua-duanya adalah hubungannya guru dengan murid. Abu Amr Ad-Dani adalah gurunya Abu Dawud, murid dari Abu Amr Ad-Dani. Maka dua orang ini, beliau-beliau yang mulia ini dikatakan Sayyqori, dua syekh. Seperti di dalam ilmu hadis ada Bukhari dan Muslim. Nah, dalam ilmu Quran Sayyqoninya itu Abu Ahmad dan Abu Amr Ad-Dani dan Imam Abu Dawud. Ya, ada beda mazhab. Namun dua-duanya Rasul Musmadi, Pak. Karena syarat diterimanya Al-Quran ada 3. Yang pertama sesuai dengan Rasul Musmadi, Pak, tulisannya. Yang kedua sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Yang ketiga yaitu ada riwayat yang mutawatir, ada hadis-hadisnya sehingga bisa diterima sampai kepada kita, begitu, Pak. Nah, terkait dengan bagaimana sebagian dari kita mengatakan Mushaf Madinah susah. Iya, Pak. Mushaf Indonesia lebih mudah. Ya. Sebenarnya, Pak, bagi pemula, kalau saya pribadi tadi ketika Jidai Dolibi bilang lebih, kalau untuk belajar pakai Mushaf Madinah, Pak, sehingga nanti lebih mudah baca Mushaf Indonesianya. Karena, Pak, kalau di Mushaf standar Indonesia alif ya begini, Pak, alif begini, Pak, alif. Hamzah wasal begini, Hamzah kotok ya begini, tandanya alif berdiri gini nih. Nah, kalau ada tanda harokat begini, Pak, ini alif bukan, Pak? Ini tanda alif, di atasnya ada harokat fathah. Alif bukan, Pak? Udah bukan alif lagi, Pak, jadi hamzah. Karena alif itu selamanya sukun, Pak. Kalau kata Ustadz sampai kiamat kurang 2 hari, tetap dia sukun, Pak. Tidak menerima harokat. Makanya di Mushaf Madinah jelas alif begini, hamzah wasol ada tanda kepala huruf shad, hamzah kotok ada kepala huruf hamzah di atas. Jelas. Nah, makanya bagi pemula sebaiknya memang belajarnya kayak Mushaf Madinah. Ketika baca Mushaf Indonesia lebih mudah, udah. Insya Allah begitu. Ya, itu tadi mungkin terkait dengan bagaimana cara pembelajaran. Yang kedua, tadi yang kedua apa, Pak Ji? Oh, huruf ghain. Nah, ini penting bagi kita, Pak. Mengapa belajar tasyin itu harus belajar makhraj dan sifat? Kalau nggak belajar makhraj dan sifat, ya kita susah bedainnya, Pak. Ya tadi, ghain dibaca mantul, magdu, ya. Maka kita harus tahu sifat huruf ghain dulu, Pak. Huruf ghain apa, Pak? Ada 4 minimal, Pak, yang kita tahu. Apa, Pak, sifatnya? Bisa bantu, Pak? Abdul? Harus tahu, Pak. Kalau nggak tahu, ya kita salah, bingung. Yang benar yang mana? Yang pertama, al-jahr. Artinya apa, Pak? Al-jahr itu kita tidak mengucapkan dengan
menghembuskan, enggak. Berarti itu salah. Ghairin, itu berarti dengan menghamaskan. Lawannya jar itu hamas. Berarti kalau kayak gitu ghairin, berarti kita menghamaskan huruf ghain. Itu sebuah kesalahan. Yang kedua, apa Pak? Dilihat dari mengalirnya suara tadi. Dia terputus pertengahan atau mengalir. Maka ghain punya sifat namanya wakhawah atau rikwah. Maka dia ketika sukun mengalir Pak. Ghairil maudu ngalir, bukan mantul. Mantul kol-kolan, bagdu. Nah itu sebuah kesalahan. Jadi kita tahu Pak kalau tahu sifatnya. Yang ketiga tadi istifal, infita apa istilah, mohon maaf. Berarti dia pangkal lidahnya naik ke atas, tebal hurufnya. Yang keempat infitah, artinya lidah kita dengan langit-langit, lidah kita nggak ikut naik ke atas. Ngalir, bukan magadu. Nah gitu Pak. Maka penting bagi kita Pak belajar huruf demi huruf, karena itu sunnah Nabi SAW yang katanya kita cinta Nabi, maka itu salah satu sunnah yang harus kita jalankan. Mudah-mudahan itu ya bisa menjawab Pak Jejet ya. Maka sebenarnya tidak ada perbedaan antara ghairil maghdubi alaihim dengan fastaghfiru. Tidak ada perbedaan harusnya. Ya, agak sulit itu menemukan kolkolah di belakangnya ada rain. Apa? Di dalam kaki kan ada kolkolah ya. Terus di belakangnya ada jin. Oh iya, ya itu butuh latihan aja Pak ya. Makanya dalam Al-Quran itu ada gharib dan muskilat. Gharib bahasa asing, muskilat bacaan yang dianggap asing juga ya. Namun bagi orang awam semua bacaan akan bisa jadi muskilat Pak, susah. Bisa jadi bacaan muskilat semua tuh bagi orang awam. Tapi bagi orang yang mahir baca Al-Quran, ya tidak ada muskilat bagi dia. Gitu ya Pak. Ya misalnya waw sebelum dia waw bertasdid, sebelumnya waw juga kita dibaca tahan. Waw misal gitu ya. Itu sebuah kesalahan gitu ya. Gitu Pak. Jadi memang Al-Quran itu harus banyak-banyak latihan karena dia skill Pak. Bukan banyak teori, tapi banyak latihan. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Terima kasih Pak Jijan. Oh iya, bahasa Arab itu mungkin bisa dijawab oleh Pak Jijan ya, selaku ketum. Ya memang betul bagi kita sedikit-sedikit kita belajar bahasa Arab lah, biar paham sedikit. Ya, dasar-dasar bahasa Arab apa ada apalagi tadi ada yang berkhidmat yang mau mengajarkan bahasa Arab secara gratis. Ya nanti mungkin akan dibicarakan oleh Pak Haji Ayub ya selaku ketua DKM ya. Ya mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Ya jadi kita belajarlah Al-Quran ya. Di antaranya kenapa? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran di hari kiamat nanti akan memberikan syafaat pertolongan kepada ashabi, yaitu sahabat-sahabat, orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Bagaimana kita dikatakan sebagai ashabi, sebagai sahabat, kalau sehari aja nggak baca Al-Quran, bacanya masih, terus kita nggak mau belajar gitu ya. Jadi orang yang belajar itu Pak, kelebihannya Pak, ketika salah Pak, dia akan uzur Pak, dimaafkan. Dan bagi orang yang tidak belajar, maka dia bisa jadi khawatirnya berdosa. Nah gitu ya. Seperti perkataan Imam Ghazali, apabila orang dengan sengaja membacakan tidak mentajwidkan, maka dianggap berdosa. Kata Imam Ghazali, bukan kata saya. Dianggap berdosa apa? Karena dia tidak mau belajar. Itu Pak, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. حمد الشاكرين للنعيم حمد العافين يا ما هو يكافي مزيدا. يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلالتك الكريم وعظيم سلطانك. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اجعلنا من اهل القران. اللهم اجعلنا من اهل القران. اللهم اجعلنا من اهل القران. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.